Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta, pencipta keheningan malam, pencipta hingarnya siang. Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat dan salam kepada utusan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, setelah membacakan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam seperti biasa, maka kita sama-sama memulai kembali kajian kita yang tertunda beberapa hari yang lalu, yaitu kitab Sejan sebagai pembahasan daripada syarah Aqaidul Iman, yakni ikatan hati seorang muslim kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikatan hati ini harus benar. Ikatan hati ini disebut dengan akidah, aqidatul iman. Ikatan iman seorang mukmin itu pertama mengucapkan hanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun dalam prakteknya masuk ke segala lingkungan, masuk ke segala keadaan, masuk ke segala aspek dan perbuatan kita, yakni selalu merasa kita ini sebagai makhluk, dan posisi makhluk itu yaitu dicipta lemah, tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa kecuali yang Allah dan yang mempunyai berikan kepada kita. Itulah inti daripada tauhid. Namun sebelumnya kita banyak menyimpulkan, ada banyak kita lanjutkan pembacaan dan pembahasan sifat setelah wujud, yakni sifat qidam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-qiddamu wa ma'nahu annahu la awwal lahu ta'ala wa diduhu al-hudusu wa dalilu ala dhalika annahu law kana hadithan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun. Wa yajibu, adapun sifat yang kedua adalah wajib bihaqqihi ta'ala, atas Allah ta'ala. Al-qiddamu sifat qidam, wa ma'nahu, arti atau makna daripada sifat qidam, annahu, sesungguhnya kelakuan, sesungguhnya sya'an, la awwala, tiada berkemulaan lahu bagi Allah ta'ala yang maha suci Allah. Wadiduhu, adapun lawanan daripada sifat qidam, al-hudusu. Hudus itu adalah baru, anyar, atau tercipta seperti kita. Wadalilu, adapun yang menjadi dalil ala dalika terhadap wajibnya sifat qidam kepada Allah, annahu, sesungguhnya Allah, laukana, kalau seandainya keberadaan Allah hadisan, yang seperti kita, baru dicipta, atau adanya sebelum ada, tidak ada dulu, lahtaja, maka pasti butuh Allah ila muhdisin, terhadap yang mencipta, yang memperbaharui. Bahwa adapun keberadaan Allah butuh kepada pencipta, muhalun, itu mustahil. Pada kesempatan ini kita sama-sama membahas sifat qidam. Sifat qidam ini adalah sifat salbiyah. Salbiyah ini adalah sifat yang menyilip, salib yang misalnya apa namanya, yang menyilip, yang menolak sifat-sifat di makhluk. Kemarin kita sudah bahas sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Allah wujud artinya ada. Nah, kalau artinya Allah wujud ada, kita juga wujud ada, masih bisa terjangkau. Adapun perbedaan wujud Allah dengan wujud kita itu hadas, udus, hadis. Kalau wujud Allah itu qidam,
Maka sifat isim fa'il daripada qidam itu qadim. Qadimun, yang maha tidak berkemulaan, yang maha qadim, yang maha qidam. Apa arti qidam? Arti qidam ini adalah duluan. Artinya, tapi maknanya di sini disebutkan wa ma'nahu annahu ta'ala awwalahu, tidak berkemulaan adanya. Berlawanan dengan kita. Kalau kita yang hadis ini adalah adanya sebelum ada itu tidak ada. Nah, kalau Allah tidak dimulai dengan tidak ada. Allah tidak berkemulaan, tidak dimakan oleh ruang dan waktu. Mulai itu adalah berkemulaan atau ada mulainya, ada awalnya, itu namanya waktu. Awal itu waktu, akhir itu waktu. Dan Allah tidak pernah terkurung, terikat dengan ruang dan waktu. Tidak berkemulaan adanya. Itulah qidam. Kalau yang makna yang lebih bisa dijangkau adalah sebelum ada, tidak pernah, tidak ada dulu. Beda dengan kita, dulu kita tidak ada. Maka pas ada itu pasti ada yang menciptakan, ada yang membuat. Ada yang melahirkan kita, ada yang mengurus kita, ada yang menitik beratkan kita dari alam ruh, alam rahim sampai ke dunia. Nah, dulu kita tidak ada. Nah, Allah sebelum ada itu tidak pernah diselangi dengan tidak ada. La awwala lahu. Apa itu yang dimaksud dengan awal? Al-qiddamu lam yusbaq wujuduhu ta'ala adamun. Yakni tidak pernah didahului adanya Allah, wujuduhu ta'ala adamun, dengan tidak ada. Wadidduhu, adapun lawanan daripada sifat qidam, al-khudusu. Hanya kalau dalam bahasa logat kitab Sunda. Kalau dalam bahasa kitanya adalah ai wujudu ba'da adami. Yakni wujudnya Allah setelah tidak ada itu hadas, seperti kita. Itu mustahil, lawanannya. Makhluk semuanya, Nabi Muhammad, malaikat, semua, langit, bumi, surga, neraka, semuanya itu mereka sebelum ada tidak ada dulu, ada dari tiada. Kalau Allah tidak berkemulaan adanya. Oh, kalau gitu ujung-ujung ada ya? Apa Allah tiba-tiba ada? Bukan tiba-tiba, karena tiba-tiba itu waktu, ujung-ujung itu waktu. Ujung-ujung tiba-tiba itu terikat dengan waktu. Nah, Allah tidak terikat. Munazzahun an kulli naqsin, muttasifun bi kulli kamalin. Munazzahun an kulli naqsin, bersih dari saban-saban sifat kekurangan dan disifati dengan sifat kesempurnaan. Ruang, waktu tidak terikat. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Beda dengan kita. Kemarin, hari ini, sore, besok. Sebelum ada, tidak ada dulu. Setelah ada di dunia ini, ya tidak ada lagi nanti. Termasuk salah satu ulama besar yang Syekh Ali Jabir itu menjadi tidak ada. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan beliau sebagai husnul khatimah dengan Allah dan menjadi ahli surganya Allah Azza wa Jalla. Sahabatku dan kaum muslimin, kaum muslimat, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat kedua ini sifat yang menolak terhadap wujudnya makhluk. Kalau sekedar ada, kemarin kita bahas sifat wujud. Allah ada, kita pun juga ada. Tapi adanya kita itu tidak qidam. Artinya adanya kita itu ada dari tiada. Allah adanya tidak berkemulanannya. Annahu la awwal lahu. Al-awwal, tidak berkemulaan baginya. Tidak dibatasi dengan waktu. Ujung-ujung tiba-tiba tidak ada. Lalu kemudian wa dalilu ala dzalika, mungkin seseorang akan bertanya tentang dalil. Jangan-jangan Allah sama saja mungkin dengan kita, sebelum ada tiada dulu. Sebelum wujudnya bukti, nanti ada tidak ada dulu. Oke. Kita perlu menegakkan dalil. Dalil yang didasari oleh akal dulu. Kaifa iqamatud dalil? Seperti apa sih
cara mendirikan dalil atau bukti-bukti ala wujubil qidami terhadap wajibnya qidam Allah Ta'ala kepada Allah, antaqula lahu, seperti kayak kau berkata, law lam yakun, kalau tidak ada qadiman Allah yang qidam, lakanna hadisan, maka pasti keberadaan Allah itu adalah baru, makhluk. Hadis itu makhluk, makanya dalam kalam itu ada dua. Kalam yang keluar dari Rasul itu adalah kalam qadim, ada kalam hadis. Kalam qadim itu adalah kalam yang dimaksudkan dengan firman Allah, dan nanti sifat kalam, sifat ke-13 nanti. Ada lagi kalam hadis. Kalam hadis adalah kalam ucapan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamun qadimun la yumalu sama'un. Kalam qadim artinya kalam yang tidak berkemulaan. Karena kalam Allah, Al-Quran, yang bidzatihi ta'ala itu sama dengan wujud Allah, tidak berkemulaan adanya. Kalamnya pun tidak berkemulaan, seperti itu adanya. Dalilnya, id la wasitata bainahuma. Tidak ada perantara, tidak ada pertengahan, tidak ada wasit antara qadim dan hadis. Antara Allah dengan makhluk, antara yang mencipta dengan yang dicipta, tidak ada perantara. Lakin kaunu hadisan muhalun. Adapun keberadaan Allah yang berkemulaan adanya, yakni baru hadis seperti kita, muhalun, mustahil. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah, kalau seandainya Allah hadisan baru, lahtari ila muhdisin, maka butuh kepada pencipta. Sama dengan kita. Kita dari tidak ada, maka butuh Allah untuk mengadakan kita. Kita ada, nanti besok tidak ada lagi, butuh Allah semuanya, butuh penyelenggara, butuh pencipta. Nah, kalau seandainya Allah sama dengan kita, dia baru, maka Allah akan butuh terhadap pencipta. Lalu kemudian apa beratnya kalau seandainya seperti itu adanya? La'alla kulla hadasin, karena sesungguhnya setiap yang baru labudda lahu min muhdis, maka wajib kiranya baginya yang menciptakan. Setiap ada yang dicipta, maka perlu ada yang penciptanya. Setiap ada yang dibuati, maka perlu ada pembuatnya. Setiap ada kamar, maka ada yang bangun kamarnya. Setiap ada majelis, maka ada yang bangun majelisnya. Setiap ada meja, maka ada yang bangun mejanya. Tidak mungkin meja ini berdiri sendiri dan membangun sendiri, tidak mungkin. Semuanya pasti. Nah, kalau seandainya Allah itu adanya, tidak ada dulu seperti kita, maka pasti dari tidak ada ke ada itu membutuhkan pencipta, membutuhkan yang merubah. Binafsihi, walau hadasa binafsihi lazim istima'uhu naqir ini, wa huwa al-musawwar, atau saling imbang, warujhan, atau saling perlawanan. Walaupun huwa ihtiyajuhu ta'ala ila muhdisin. Sifat-sifat yang berkaitan dengan baik itu saling menciptakan atau saling muter. Sekarang Allah itu misalkan seandainya baru kayak kita, maka Allah butuh pencipta, penciptanya butuh Allah, Allah butuh pencipta, terus saja gitu. Itu namanya daur. Atau Allah membutuhkan pencipta, pencipta butuh pencipta terus, itu namanya tasalsul. Tasalsul dan daur itu adalah dua-duanya keadaan yang tidak mungkin. Tidak mungkin saling menciptakan. Saya menciptakan meja, meja diciptakan oleh saya. Saya menciptakan meja, tapi meja menciptakan saya. Saya ciptain meja, meja menciptain saya. Tidak mungkin ada. Atau mungkin saya begini, saya ciptakan ini ciptakan. Bisa saja terjadi. Saya menciptakan meja, meja menciptakan kursi, kursi menciptakan tembok, tembok menciptakan meja di sini. Tapi rasa-rasanya ya itu juga tetap tidak akan terjadi. Daur tasawuf ini akibat karena kita berpikir bahwa Allah itu berkemulaan adanya, baru, anyar kalau kata Sunda. Nah, kalau itu saja tidak bisa kita pahami, apatah lagi kalau kita melihat dan membaca daripada dalil naqli dari Al-Quran, bahwa annahu la awwal lahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada berkemulaan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walakin wa ihtiyajuhu ta'ala ila muhdis, kalau keberadaan Allah butuh terhadap yang mencipta,
muhalun, itu sama sekali tidak masuk akal, mustahil. Illa wihtaja, ingatlah kalau seandainya Allah butuh ila muhdisin terhadap yang menciptakan, lahtaja maka pasti butuh Allah. Maka pasti butuh muhdisahu yang menciptakannya, ila muhdisin terhadap yang menciptakan. Aidon, ya seperti itu terus. Falazimah maka wajib kalau seperti itu adanya ad-daur tuh kan, daur. Awit tasasul atau tasasul. Wahuma adapun daur dan tasasul muhalani, dua-duanya tidak masuk akal. Lam yumkin atau tidak mungkin, tidak masuklah, tidak masuk dalam kategori bohong atau bullshit kalau katanya. Wujuduhuma daur dan tasasul. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidam, adapun kalau kita melihat atau memandang wajibnya Allah disifati qidam, istihalul aididdu, maka mustahillah bagi Allah itu baru. Nah, kita ada, Allah ada, namun Allah adanya tidak berkemulaan, itu bedanya Allah. Kita adanya berkemulaan, maka adanya kita itu kelihatan terikat oleh ruang dan waktu. Ruangnya ini, saya sendiri tidak bisa masuk tembok ini, dus kalau saya paksakan masuk ya minimal bonyok atau maksimal pingsan. Saya paksakan masukin ke tembok karena kita butuh ruangan. Kita terikat dengan ruang dan kita terikat dengan waktu. Misalkan saya mau mengulang ke waktu masa lalu, itu ya bisa jadi, cuman jarang. Atau loncat ke masa akan datang seperti yang dilakukan oleh transformasi itu, ya bisa saja, tapi tetap kita itu adanya berkemulaan. Dicipta dulu, tidak ada dulu, baru dicipta, baru ada. Setelah itu tidak ada lagi. Maka tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kita punya Allah yang maha qidam. Kalau makhluk semua, mau entah itu pejabat, mau entah itu kiai, mau entah itu masyarakat, mau entah itu pedagang, mau entah itu ya pekerja atau karyawan, sama aja. Semuanya makhluk, dan makhluk itu terbatas oleh ruang dan waktu sama-sama. Kita diberi waktu hanya untuk mengumpulkan banyak bekal dan amal. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Nah, jadi ketika kita hidup di dunia, pada saat Allah wujudkan kita dan tetap diikat dengan ruang dan waktu, ini nanti kita tidak ada lagi wujud kita. Ruh kita tetap yang dari dulu dicipta di azali, pada saat itu dikumpulkan, itu sama. Masuk ke alam kubur, ganti lagi fasenya. Penantian demi penantian menunggu kiamat. Tapi penantian bagi orang beriman, karena dia hanya ditemani oleh amal-amalnya. Lamanya menanti kiamat itu bagi orang beriman di kubur itu lebih lama waktu sholat sunnah 2 rakaat daripada menanti. Karena apa? Enjoy dia. Baru sampai ke alam kubur datang sosok yang tampan, yang rupawan, wangi, dan penuh dengan kegembiraan. Dengan ramah dia menyapa, "Assalamualaikum. Siapa kamu?" "Aku adalah sholatmu, aku adalah amalmu, aku adalah imanmu, aku adalah zakatmu, aku adalah sedekahmu." Semua pada datang. Dialah teman yang sejati, yaitu amal ibadah kita. Dan malang yang sangat, bila pada saat sampai di kuburan, baru datanglah amal-amal kita yang buruk. "Siapa kamu?" "Aku adalah mencurimu." "Siapa kamu?" "Aku adalah pengkhianatanmu." "Siapa kamu?" "Aku adalah kemunafikanmu." "Siapa kamu?" "Aku adalah gibahmu, aku adalah suudzonmu, aku adalah jinakmu, aku adalah malumu, aku adalah mabokmu, aku adalah minuman arakmu." Nah, semuanya berdatangan menemani kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu teman sejati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah tampakkan nanti. Nah, itu maksudnya Allah tampakkan nanti, itu. Menjadi sosok-sosok yang sempurna, menjadi sosok yang baik. Para ulama, para sholihin yang berbuat dan beramalnya banyak,
itu temannya, sahabatnya itu Masya Allah banyak. Dari orang-orang yang baik, indah, wangi, cinta, cantik, dan sebagainya. Semoga kita senantiasa diberikan teman yang baik. Sekali lagi saya simpulkan, sifat kedua yang wajib pada Allah adalah sifat qidam. Artinya dahulu, maknanya la awalahu, tidak ada awal bagi Allah. Tidak ada awal artinya sebelum ada, tidak diselang, tidak ada dulu. Apakah langsung ada? Bukan langsung ada. Karena kalau langsung itu adalah waktu. Tiba-tiba itu waktu. Oh, jual ayah, bukan jual ayah, emang itu waktu. Tapi Allah la awwalalahu, tidak berkemulan dunia. Kalau masih bertanya-tanya, terus bagaimana dong adanya Allah? Apakah tiba-tiba ada? Tidak, bukan. Tapi Allah ada, tidak berkemulan. Tidak terikat dengan ruang dan waktu. Mustahil Allah kudus, artinya sebelum ada tidak ada dulu, mustahil seperti kita adanya. Karena itu akan melahirkan dampak dan sifat yang mustahil, yang akan mengacaukan pikiran kita. Dalil aklinya, dari dalam Qur'annya sudah jelas dan nyata bahwa kalam qadim saja, firmannya saja qadim. Al-Quran yang kita baca itu kalam suci, bekal kita yang menerangi di alam kubur kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji عطتي يا جيرة العالم يا هيل الجود والكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Sekian, terima kasih banyak atas perhatian. Mudah-mudahan jika ada yang mau bertanya, berkomentar, silakan di komentar. Dan di deskripsi sudah saya sertakan kegiatan dan jadwal pengajian di Montes kami, yakni di www.posmacenter.com. Insyaallah kita berjumpa di waktu dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.